Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Kita awali hari kita bersama dengan Tuhan pagi hari ini saudara, dengan doa kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita tinggikan Dia saudara, dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Angkat penyembahan ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami sepanjang hidupku. Terpujilah Tuhan Allah yang setia yang memberkati kita. Mari bersama-sama saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang bersama. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur kepadanya. Mari kita tinggikan Dia pagi ini saudara. Haleluya. Kami memujimu, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ajaiblah Engkau Yesus. Haleluya. Kami puji dan kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan namamu. Besar kasih-Mu bagi kami, melimpah kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagi Yesus. Tuhan Allah yang kami sembah, Tuhan Allah yang kami muliakan. Kami sanjung namamu pagi ini Tuhan. Kami tinggikan namamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami muliakan namamu. Kami sertakan Kau dalam setiap kehidupan kami. Kami mulai hari kami bersama dengan-Mu ya Tuhan. Pujilah namamu, tinggikanlah namamu. Segala ciptaan-Mu menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Irana malabalabaya sanarararabalabaya siaradarabalabaya she. Hati kami bersyukur,
Jiwa kami bersorak, mulut kami memuji-muji nama-Mu Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Diberkatilah Engkau, ditinggikanlah Engkau Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menolong kami, dan Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah pujian, sembahan, syukur kami kepadamu pagi ini Tuhan. Haleluya. Hebatlah Engkau ya Tuhan. Perbuatanmu sungguh kami rasakan, kami nikmati kasih-Mu sepanjang hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami, yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Bersama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Haleluya Tuhan. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang sungguh kami nikmati dan sungguh kami rasakan ya Tuhan. Diberkati, ditinggikan, dan dimuliakanlah Tuhan. Haleluya, biarlah ucapan bibir kami terus memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami menyadari bersama dengan Engkau, kami menang, kami kuat, kami sehat, kami diberkati, dan kami menerima penghiburan ya Tuhan. Itu sebabnya tiap-tiap pagi kami awali hari kami bersama dengan Yesus. Sebab Engkau berkata Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Biarlah kami mulai hari kami bersama dengan Allah. Hidup kami, aktivitas kami, kegiatan kami, kehidupan kami sepanjang hari ini. Allah yang memulai, Allah yang mengerjakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kami pada saat ini. Lewat doa kami Tuhan, kami persembahkan hidup kami kepadamu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ikut dalam doa pagi hari ini Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, sukacita, kasih yang melimpah-limpah, semangat yang baru daripada Roh Kudus mengalir atas kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Diberkatilah Engkau. Di tengah para sayap kerubim kami menyembah Engkau bersama dengan para malaikat-Mu. Terimalah penyembahan kami yang berasal dari hati kami ya Tuhan. Terima kasih. Diberkatilah Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami pada saat ini untuk meneguhkan, menguatkan, menghiburkan kami hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu bagi hamba-Mu pada saat ini
Sehingga setiap yang berdoa akan menerima berkat yang spesial pagi hari ini juga. Mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Sukacita yang daripada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita saudara. Haleluya. Shalom bagi kita semuanya. Para hamba-hamba Tuhan yang ikut berdoa di pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Pagi hari ini saudaraku, kembali kita akan diberkati dengan firman Tuhan, yaitu dari Yesaya 49 ayat 8 sampai ayat yang ke-18. Yesaya pasal 49 ayat yang 8 sampai 18. Nah, kita masih ada di kitab Yesaya ini saudara. Firman Tuhan akan sungguh-sungguh memberkati kita saudara. Mari kita baca firman ini untuk menjadi kekuatan bagi kita sepanjang hari ini, renungan bagi kita dan jaminan bagi kita juga saudara. Ikuti di rumah saudara, saya Ibu Esther akan membacakannya kepada kita semuanya. Dan mari kita perhatikan ayat 8. Israel dipulihkan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangun bumi kembali. Dan aku membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di samping jalan mereka seperti domba yang tak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka dekat sumber-sumber air. Dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunung-gunung menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh. Ada dari utara, ada dari barat, ada dari tanah Sinem. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, bergembiralah dengan sorak-sorak hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayanginya, anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau akan bersegera, tetapi orang-orang yang merombak berusaha merusak untuk meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu, mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tuhan kita baik, Tuhan kita hebat dan sungguh sangat luar biasa. Pagi hari ini kita membaca firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini sungguh sangat memberkati dan meneguhkan kita. Tentunya saudara bukan dipilih-pilih firman mana yang memberkati, mana yang enak didengar, mana tidak. Sebab saudara, sejak pasal 39 pada waktu itu kita baca firman Tuhan ini, dan terus sampai pada saat ini Tuhan masih mengarahkan saya di dalam kitab Yesaya ini saudara. Sampai nanti Tuhan akan menuntun kita lagi kepada kehendaknya, kitab yang lain atau yang mana saudara. Nah, tapi hari ini saudara kita membaca firman Tuhan ini bagaimana dari ayat ke-8 ini sampai ayat 13. Beginilah firman Tuhan saudara. Ayat ini melukiskan keadaan betapa sukacitanya dan berbahagianya orang-orang yang mengalami keselamatan di dalam Kristus.
orang-orang yang tinggal di dalam Yesus, orang-orang yang setia mengasihi Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan. Betapa bahagianya, betapa sukacitanya. Ya, sekali lagi, betapa sukacitanya, betapa bahagianya, betapa girangnya. Apalagi kata yang sinonim dengan itu, saudara. Betapa bahagianya, semangatnya orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menerima keselamatan daripada Tuhan, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidupnya. Hidupnya berbahagia, hidupnya bersukacita, hidupnya bersemangat, saudara. Betapa bahagianya. Nah, saudara yang kasih, inilah kebahagiaan sukacita yang sungguh sangat luar biasa, saudara. Bahwasanya dikatakan di sini Tuhan berkenan, Tuhan memanggil, Tuhan yang memilih, saudara, dan membawa kita menjadi saksinya. Engkaulah bangsa yang kupilih. Kepada orang-orang engkau akan mengatakan, kepada mereka yang ada dalam gelap, tampillah. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan itu rindu kitalah menjadi saksi-saksinya. Apa yang kita saksikan? Yang kita saksikan, apa yang kita alami, perbuatan-perbuatan Tuhan yang kita alami. Saudara, itu yang kita saksikan kepada orang-orang lain. Sehingga orang yang di dalam gelap itu mereka menjadi tampil. Orang-orang terhilang itu, orang-orang yang tertidur itu menjadi terbangun. Orang-orang yang patah semangat itu mereka menjadi semangat kembali, saudara. Nah, dan bagi orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, orang-orang yang menjadi saksi Tuhan, saya dan saudara, firman Tuhan menjamin, dikatakan di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah berkekurangan rumput. Saudara dan saya seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Apakah rumput itu? Makanan, kebutuhan. Kita tidak kekurangan kebutuhan hidup kita, saudara. Ya, akulah yang menyediakan rumput bagi mereka. Dan di segala bukit gundul pun, tersedia rumput bagi mereka. Nah, namanya gundul. Gunung yang gundul. Ada apa di gunung yang gundul? Tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan berkata, bahkan di bukit, di segala bukit yang gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Jadi jangan lihat keadaanmu pada saat ini. Mungkin keadaanmu sedang ada di gunung yang gundul. Sepertinya tidak ada apa-apa. Tetapi Tuhan berjanji pagi hari ini, di gunung yang gundul sekalipun tersedia rumput bagi mereka. Jadi jangan khawatir, percaya, saudara. Apa yang kau percaya, apa yang kau imani, jadi bagimu. Inilah sukacita sorak-sorak bagi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Mereka tidak akan menjadi lapar atau haus. Amin. Katakan, saudara, di kolom komentar, saudara, aku tidak akan lapar dan tidak akan haus. Ini jaminan firman Tuhan. Kita nggak usah sibuk banget mencari, saudara. Sudah tersedia. Sudah disediakan oleh Tuhan. Yang walaupun kita harus bekerja, saudara, tetapi firman Tuhan berkata, saudara, mereka tidak akan lapar, mereka tidak akan haus. Amin. Puji Tuhan, saudara tidak akan lapar, tidak akan haus. Angin hangat terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka. Haleluya. Tuhanlah yang memimpin kita, saudara. Tuhanlah yang memberkati saudara. Tuhanlah yang menolong kita. Bagaimanapun keadaannya, panas terik, panas. Tapi tidak akan menimpa kita, tidak akan membahayakan kita, tidak akan menimpa kita. Oh, inilah jaminan Tuhan. Takut apa, saudara? Kalau kita masih takut, saudaraku yang kasih, jangan-jangan kita nggak percaya kepada Tuhan. Jangan-jangan kita masih, saudaraku yang kasih, belum selamatnya itu, saudara. Tapi, saudara, firman Tuhan berkata, hangat terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka dekat sumber-sumber air. Oh, haleluya. Saudara, sumber air itu adalah sumber kehidupan kita, saudara. Nah, setiap apapun yang ada dekat air, dia akan mendapat kesegaran, dia akan mendapat kehidupan. Apa kata firman Tuhan, saudara? Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Janganlah berdiri dalam kumpulan orang berdosa. Janganlah engkau, berbahagialah orang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ayat 3. Saudara,
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Kalau kita dekat dengan air, apakah air itu? Yesus, sumber kehidupan. Rusa, seperti rusa rindu sungaimu, airmu, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Rusa tidak bisa hidup tanpa air. Kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. Yesus adalah kehidupan kita. Yesus sumber kita. Dekatlah dengan sumber itu, saudara. Dekatlah dengan sumber itu. Dekatlah dengan Yesus. Aku akan menuntun mereka dekat sumber air. Tuhan akan memimpinmu pada saat ini pada sumber air, sumber kehidupan. Amin. Amin, saudara. Aminkan jadi bagimu, saudara. Haleluya, haleluya. Sehingga pagi hari ini kita mengawali hari kita dengan iman. Kalau orang dunia berkata percaya diri, kita bukan percaya diri, percaya Tuhan, yakin, tidak bisa dibimbangkan, tidak bisa digoyahkan. Nah, saudara yang kasih, tanam kaya kita dengan firman Allah ini, saudara, sehingga tidak ada yang menggoyahkan kita, tidak ada yang membimbangkan kita, saudara. Nah, saudara, kita di atas, iman kita di atas segala masalah, tantangan, persoalan, pergumulan dunia ini, saudara. Itu di bawah kita semua. Kita di atas, saudara. Iman kita di atas. Naikkan level iman kita, saudara. Nah, Tuhan membawa kita kepada kemuliaan. Tuhan membawa kita kepada kelimpahan. Tuhan membawa kita kepada sumber kehidupan, saudara. Aku akan membuat segala gunung-gunung menjadi jalan. Dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Gunung, kalau gunung itu tinggi tentunya ya kita harus bertenaga ya saudara untuk naik ke gunung itu. Tapi Tuhan berkata, aku akan meratakan gunung-gunung. Tuhan mempermudah segala perjalanan kita. Tuhan mempermudah langkah-langkah kita. Tuhan akan membuka segala jalan kita. Tuhan mempermudah, Tuhan mempermudah, Tuhan mempermudah, Tuhan mempermudah. Ya, usahamu Tuhan mempermudah. Segala apapun yang kau kerjakan, saudara, Tuhan akan mempermudah sehingga engkau tidak terlalu letih, engkau tidak terlalu capek, saudara. Saudara menikmati sehingga saudara penuh dengan sukacita. Wajah saudara berseri-seri, sukacita melimpah dalam hati kita, saudara. Nah, sehingga wajah kita, kening kita tidak perlu berkerut untuk berjalan. Karena apa? Semua dipermudah oleh Tuhan. Dan aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, orang datang dari jauh. Ada dari utara, ada dari barat, ada dari tanah sini. Bersorak-soraklah hai gunung, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Haleluya. Bersorak-soraklah, bersukacita. Kenapa Tuhan berkata kepada kita pada saat ini bersorak-sorak? Kenapa kita tidak perlu sedih? Kenapa kita tidak bisa bersungut-sungut, murung, saudara? Atau mutung, ya, saudara? Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang tidak percaya kepada firman Tuhan. Tapi kalau orang-orang percaya kepada Tuhan, saudara, dia bangga, dia sukacita, dia bersemangat. Seorang bapak atau ibu, saudara, melihat anaknya bersungut-sungut, nangis, merengut. Saudara, kenapa? Ada apa? Kenapa wajahmu begitu? Iya, gitu-gitu, saudara. Udah ini, nah, mama sudah siapkan. Mama sudah siapkan makanan, mama sudah siapkan baju, ini ayo kita ini. Tapi terus bersungut-sungut, nggak ada wajahnya, wajah mutung terus gitu ya. Itu mamanya bisa kesal, papanya bisa kesal, sudah disiapkan semua, tapi terus wajahnya terus bekerut, keningnya bekerut, saudara. Tapi dia bersukacita, wah terima kasih ma untuk makanannya pagi ini. Terima kasih buat baju barunya. Waduh, terima kasih bajunya udah dirapikan semuanya. Terima kasih ya mama, terima kasih ya mama. Keletihan, kecapean mamanya itu hilang seketika. Biarlah kita menyukakan Tuhan dengan sukacita kita.
dengan ucapan syukur kita, dengan sorak-sorai kita. Tuhan senang melihat kita bersukacita. Sukacitakanlah Tuhan dengan sukacita kita. Berkatilah Tuhan dengan semangat kita. Biarlah segala bangsa ciptaan Tuhan bersorak-sorak memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namanya Immanuel. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Tuhan ada bersama dengan kita. Ayat 14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Siapakah Sion ini? Kalau dikatakan Sion itu gereja. Dia berkata, saudara, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Kenapa orang berkata seperti itu? Karena seolah-olah dirasakannya ada masalah, ada pergumulan, seolah-olah jauh tidak ada jawaban daripada Tuhan. Nah, memang hidup ini tidak seterusnya, saudara, tidak ada masalah. Tidak seterusnya. Hidup ini bisa, saudara, berubah-ubah, saudara. Dunia ini bisa berubah-ubah. Tapi kalau kita tetap cinta kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, kasih Tuhan itu tetap kepada kita. Kasih Tuhan itu tidak berubah-ubah, tetap. Ada tantangan masalah kehidupan yang kita alami, saudara. Sepertinya, waduh, ini aku udah berdoa. Sebulan ini banyak banget tantangan yang kuhadapi. Sehingga kadang-kadang kita berpikir Tuhan telah meninggalkan aku, seperti ayat ini tadi, ayat 14. Tapi ayat 15 apa dikatakan oleh firman Allah ini? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Nah, tidak bisa, saudara. Seorang ibu tidak mungkin melupakan bayinya, saudara. Tidak mungkin melupakan anak dari kandungannya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya yang dilahirkannya? Nggak mungkin, nggak bisa. Tetapi saudara, ya, sekalipun dia dapat melupakannya, karena memang mungkin ada, tetapi naluri seorang ibu itu tidak mungkin jauh dia dari anaknya, apalagi anaknya masih kecil. Saudara, masih di bawah umur, dari lahir sampai masih SMA, saudara, ya, kemana-mana anaknya, hatinya selalu melekat. Kalau sudah dewasa, saudara, mungkin ibunya sudah mulai, ya udah, tapi tetap ada di hatinya. Ya udah, anak saya juga harus makin dewasa, anak saya juga harus mandiri. Sebab tidak selamanya saya selalu nanti bersama dengan anak saya. Ada waktunya nanti dia menikah, dia harus bersama dengan istrinya. Ya udah, si ibu pun akan pelan-pelan, tetapi tetap ada dalam hatinya, melepaskan seperti itu ya, tetapi tetap ada dalam hatinya. Dapatkah seorang ibu melupakan anak yang dari kandungannya? Tidak mungkin. Tapi langsung dijawab lagi, sekalipun ada. Karena apa, saudara? Karena ternyata ada ibu-ibu yang melahirkan anaknya, dibungkus anaknya, dimasukkan ke tong sampah. Tentunya ibu-ibu yang punya anak seperti itu melahirkan dalam kecelakaan, saudara. Ya, macam-macam lah itu, saudara. Bukan dalam doa, dalam kasih. Ada seperti itu. Ada yang macam-macam yang kita lihat, apalagi seperti kejadian-kejadian sekarang ini, saudara. Ya, di akhir zaman ini. Nah, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh sangat hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Sekalipun ada yang sedang engkau hadapi pada saat ini, hal-hal di luar mungkin sepertinya di luar batas kemampuan kesanggupanmu, saudara. Ya, Tuhan berkata di sini, saudara, aku tidak pernah melupakan engkau. Sekalipun dia melupakan bayinya, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat yang ke-6. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap ada di ruang mataku. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Ini telapak tangan. Tuhan melukiskan engkau dan saya. Tuhan melukiskan kita di telapak tangannya. Untuk apa Tuhan melukiskan kita di telapak tangannya? Untuk mudah dilihat. Kenapa jam tangan? Saudara, ini jam tangan saya. Kenapa jam tangan? Kenapa enggak jam leher? Kenapa enggak jam kaki? Jam tangan itu
Sekarang jam 6 kurang, gampang dilihat, selalu ada di mata. Begitulah Tuhan kita itu, saudara, mengangkat kita, menjadikan kita menjadi anaknya. Dia lukiskan kita di telapak kaki, tangannya, bukan di telapak kakinya, saudara, tapi di telapak tangannya. Dia memperhatikan kita, dia peduli, dia selalu perhatikan kita. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, saudara, segala persoalan yang kau hadapi, saudara. Ya, dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Apa dikatakan oleh Tuhan di sini, saudara, lewat pembacaan firman Tuhan ini? Ini kata-kata Israel, saudara, lewat dari ayat yang ke-14 ini. Kata-kata Israel yang mengalami kesusahan besar sehingga mereka merasa ditinggalkan dan dilupakan oleh Allah. Tetapi apa tanggapan Allah terhadap perkataan-perkataan Israel itu, saudara? Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Kasihnya kepada kita lebih besar daripada kasih seorang ibu yang pernah melahirkan anaknya. Ini tanggapan Allah, saudara. Mungkin ada begitu banyak masalah yang kau hadapi, saudara, tapi inilah tanggapan Allah bagimu pada saat pagi hari ini. Sekalipun seorang ibu itu melupakan anaknya, seharusnya tidak. Tapi aku tidak meninggalkan engkau. Aku ada bersama dengan engkau. Kasihnya lebih besar daripada seorang ibu terhadap anaknya, saudara apa yang kasih. Karena itu mustahil dia melupakan saya dan saudara. Mustahil Tuhan melupakan saya dan saudara. Khususnya pada masa-masa keputusasaan kita, saudara. Ya, khususnya pada masa-masa kesedihan kita. Saya seorang ibu, ada banyak di antara kita ibu-ibu pada saat ini. Ketika kita bertelepon atau ketika anak kita bertelepon, mungkin ada anak-anak yang jauh dari kita, merantau. Saudara, dia anak kita dalam kesusahan. Wah, kita ingat, kita perhatikan, kita doakan, kita peduli. Kita sungguh sangat mau tidur pun kita ingat anak kita. Tuhan berkatilah anakku itu. Bertelepon terus. Kita teleponin. Saat dia senang, saudara, saat dia senang, bahagia, sukacita, kadang-kadang kita nggak telepon dalam 1 minggu. Tapi begitu ada masalah, kesedihan, kesusahan yang dialaminya, dalam 1 hari kita bisa 3-4 kali telepon. Begitulah Tuhan sungguh sangat mengasihi kita. Khususnya pada saat-saat di masa pergumulan, masalah, tantangan yang kita hadapi. Perhatian Tuhan lebih kepada kita. Jadi jangan merasa ditinggalkan. Jangan pernah kita merasa ditinggalkan, saudara. Ya, Tuhan mengasihi kita. Makanya, saudara, dalam Yeremia 30 ayat 20 dikatakan, saudara. Yeremia ini bukti kasih Tuhan kepada kita. Yeremia 31 ayat 20. Anak kesayangan gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan. Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Anak kesukaan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Apa bedanya anak kesukaan atau anak kesayangan? Sama saja. Sebab setiap kali aku menghardik dia, menghardik. Kenapa dihardik? Tentu karena ada kesalahan. Mungkin ada dosa, lalu dihardik oleh Tuhan. Dia menghardik, saudara. Dia dihukum. Dia dimarahin. Tapi ketika dihardik itu, ketika dimarahi, ketika dihukum pun oleh karena dosa, firman Tuhan berkata, tak henti-hentinya aku mengenangnya. Tak putus-putusnya aku mengenangnya. Aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Adakah ibu-ibu di sini sudah memukul anaknya, melibas anaknya, mendisiplin anaknya? Adakah dia bangga? Lalu anaknya sedih. Saudara, karena ada kesalahan yang fatal dibuat oleh anak itu. Lalu seorang ibu tentu menghukum, mendisiplin. Nah, saudara, karena firman Tuhan kitab Amsal berkata, siapa menggunakan rotan kepada anaknya, siapa menyayangi anaknya, dia menggunakan rotan pada waktunya. Pada waktu kapankah seorang ayah, seorang ibu
merotan anaknya pada waktu dia salah. Ketika dia melakukan hal-hal yang salah, rotan anak itu. Jangan dibiarkan supaya dia tahu apa salahnya. Tapi ada kasih di ujung rotan itu. Adakah seorang bapak, seorang ibu merotan anaknya, menghukum anaknya, lalu anaknya sedih, menangis, lalu dari jauh ibunya atau ayahnya berkata, rasain, biar kau mati, biar kau rasain ya. Sepanjang hari dia nangis, rasain. Nah, begitu biar kamu tahu, saya ini mama, saya ini papa. Biar kamu tahu, adakah seorang bapak atau seorang ibu seperti itu? Tidak ada. Bahkan ketika sudah dihukum, nah suami saya waktu itu saudara menghukum anak kami saudara, ya, udah nangis anak saya ini saudara, belum setengah jam, belum 10 menit, udah dipeluk lagi, nangis lagi mereka, akhirnya mereka dua-duaan nangis. Lalu saya bilang, Pak jangan begitu, tunggu dulu, terasa dulu hukuman itu tadi, biarkan dulu dirasain. Tapi papanya enggak, ini saudara, enggak tega melihat anaknya itu. Makanya anakku, kenapa? Kamu tahu enggak papa hukum kamu? Tahu pak, kenapa? Karena ini. Tobat kamu nak? Iya pak, tobat. Yuk kita sekarang ke mall. Yuk kita sekarang ke mall. Jangan gitu nakku ya. Papa juga enggak tega menghukum kamu ya nakku ya. Katanya saudara. Tuhan lebih daripada itu saudara. Tuhan lebih hebat kasihnya kepada kita. Ya saudara, jadi belas kasihan Tuhan untuk kita tidak akan pernah gagal. Bagaimanapun situasinya, saudara yang kasih, kita dengan penuh kelembutan dan kasih saudara, kita dapat beristirahat di dalam hadiratnya, di dalam kasihnya. Kita dapat beristirahat di dalam keyakinan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dari hatimu saudara, jangan hanya sekedar, tapi dari hatimu, disitulah terletak urapan itu, dan disitulah akan terjadi itu saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Di masa kesedihan, di masa sulit saya, di masa keputusasaan saya, justru Tuhan sungguh sangat mengasihi saya. Kepedulian Tuhan lebih kepada kita, saudaraku. Bukti kasihnya, apa bukti kasih Tuhan? Apa bukti kasih Tuhan, saudara? Lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Ada apa di telapak tangan Tuhan, saudara? Lobang paku yang ada di tangan Tuhan itu, yang terus di situ, itulah bukti kasihnya kepadamu dan kepadaku. Maka dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Bukan wajah-wajah kita di sini, saudara. Lubang paku itu, bekas lubang paku itu yang ada di tangannya itu, itulah bukti kasihnya kepadamu dan kepadaku. Amin, saudaraku. Dapatkah saudara rasakan kasih dan kebaikan Tuhan pagi ini? Kalau engkau dapat merasakannya, tuliskan di kolom komentar saudara. Saya dapat merasakan, saya sungguh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Saya diteguhkan pada hari ini lewat firman Tuhan. Dapatkah saudara merasakan kebaikan Tuhan? Engkau dilukiskan di telapak tangannya, saudara. Ya, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tiap-tiap hari dia lihat. Saya tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali melihat jam saya ini tiap hari. Saya kerjakan itu, saya ke sana, saya lihat jam tangan saya, udah jam berapa, udah jam berapa. Begitu Tuhan sungguh sangat memperhatikan kita.
Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku butuhkan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Setiap jam, setiap waktu, setiap detik, Tuhan peduli. Tuhan memperhatikan. Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya, saudara, jangan pernah ragu sedikit pun. Jangan pernah ragu akan kasih Tuhan, akan kebaikannya, akan kasihnya. Dia dahsyat, saudara. Ya. Lalu ayat 17, orang-orang yang membangun engkau akan bersegera datang. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau, meninggalkan engkau, oh, puji Tuhan. Tidak akan ada orang yang bisa merusakmu, saudara. Tuhan memprotek kita seperti biji matanya. Saya aminkan firman Tuhan ini. Orang-orang mendukung kita, orang-orang mendukung kita, orang-orang membangun kita, orang-orang yang memberkati kita, orang-orang yang menguatkan kita akan datang. Tuhan akan kirimkan orang-orang tepat. Tapi kalau dia merusak kita, saudara yang kasih, bersegera akan pergi. Ya, aminkan firman Tuhan ini. Sepanjang hari ini Tuhan akan mempertemukan saudara dengan orang-orang yang membangun, yang menolong, yang memberkati, yang mendukung saudara. Tuhan akan mempertemukannya dengan saudara. Ya, pimpinan-pimpinan kah, bos-bos, atau bahkan orang lain, atau mungkin tidak ada hubungannya dengan kita, tapi kita ketemu, dia sampaikan kepada kita sesuatu. Dia beritahukan kepada kita yang selama ini kita cari-cari jawabannya, belum ketemu. Tapi orang itu kok tiba-tiba, itulah dipakai oleh Tuhan. Itulah dipakai oleh Tuhan. Jadi saudara apa yang kekasih, tidak usah saudara, tidak usah marah kepada orang-orang yang membenci, kepada orang-orang yang ingin merusak engkau. Enggak usah marah. Tuhan yang berperang, Tuhan yang menopang kita, saudara. Daud berkata, jikalau Allah di pihakku, siapa yang menjadi lawanku? Tidak ada, saudara, tidak ada. Dengan apa lagi kita, saudara, diteguhkan pagi hari ini? Tidak cukupkah firman Tuhan untuk tertancap dalam hati kita, mengubah kita pada saat ini? Angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan. Dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Oh, apakah yang dililitkan pengantin perempuan? Sesuatu hal yang indah-indah. Kalau pengantin itu nggak ada yang dipakai yang tidak indah. Semua indah, semua bagus. Saudara, oh, mereka akan datang memperindah, mempermuliakan kita, memberkati kita. Inilah yang akan datang. Sudahkah saudara diberkati pagi hari ini, saudara? Adakah saudara diberkati oleh firman Tuhan pagi ini? Adakah saudara diteguhkan, dikuatkan? Kalau saudara diberkati, diteguhkan, dikuatkan, saudara yang kasih, hidupilah itu dan bagikan kepada yang lain. Grup-grup saudara, grup-grup keluarga saudara, ada mungkin saudara punya grup, teman, sahabat, keluarga, bagikan kepada mereka. Kalau saudara diberkati, bagikan kepada mereka, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa saudara yang ada di YouTube di subscribe saudara, di like saudara, supaya semakin banyak orang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, shalom, Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami terima pagi hari ini menjadi renungan bagi kami. Biarlah kami semua teguh, kuat, sukacita, semangat sepanjang hari ini, Bapa. Firman-Mu cukup untuk memberkati kami. Firman-Mu cukup menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih. Thank you. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau ya Tuhan. Besar kasih-Mu bagi kami. Diberkatilah Engkau ya Tuhan, dan diberkatilah semua para pendoa di pagi hari ini. Kasih Tuhan limpah, berkat Tuhan mengalir Tuhan. Ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru, dan firman ini hidup sepanjang hari ini, menguatkan, memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus,
Tidak ada hal-hal apapun yang bisa merintangi kami untuk kami sampai kepada maksud dan rencana Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Berkat-Mu tercurah bagi umat-Mu, berkat-Mu tercurah untuk segala usaha pekerjaan kami sepanjang hari ini. Damai sukacita daripada Allah Roh Kudus mengalir atas kita. Diberkatilah saudara, diberkatilah makan minum pakai saudara, diberkatilah usaha saudara, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah dan diberkatilah. Dijadikanlah pada saat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita saudara. Haleluya.